Pokoknya aduh udah gak karuan ini kalau well. Jadi aku mau siaran, jadi pergi sekitar setengah 8 kurang pakai taksi online dari peer to peer ke Ardan, which is itu lumayan dekat. Nah tapi nggak tahu kenapa, ini cerita pertama ya, nggak pernah selama aku pakai taksi online selama ini gitu ya, kalau pergi ke Ardan driver tuh nggak pernah ngambil motong jalan ke belakang rumah sakit Hasan Sadikin, which is kalau daerah belakang atau daerah pinggir itu yang jalannya ada kamar mayat ya. Nah terus nggak tahu kenapa driver taksi onlineku yang ini yang pergi dari peer to peer ke Ardannya tuh ngambil jalan tuh muter-muter. Aku tuh ya udah biasa aja lah, mungkin cari yang nggak macet atau gimana, cari alternatif, karena memang dulu tuh kayak kalau mau ke arah PVJ apa segala macam waktu jalannya belum, arahnya belum kayak sekarang gitu ya, suka motong ke jalan. Kalau orang Bandung pasti tahu, atau yang rumahnya dekat-dekat RSHS tuh ada jalan yang belakang RSHS yang ada bangunan kamar mayatnya itu. Ya ampun, emang dari kecil sering lewat situ sih, cuman kayak baru lagi udah segede gini lewat situ gitu. Kayak aku sampai lupa kapan terakhir dan nggak tahu kenapa. Oke, maaf kalau ceritanya belibet karena jujur mas sampai sekarang masih rada sian ya, karena ini akan cukup panjang ceritanya. Sebenarnya kalau yang pas pergi tuh nggak gimana-gimana, kayak di dalam mobil apa segala macam aman, cuman rute jalannya aja gitu. Dan nggak tahu kenapa aku tuh kan main HP selama OTW. Aduh berapa kali aku ngomong nggak tahu kenapa apa ya, intinya nggak tahu kenapa pas realize pas enggak tuh pas banget posisi mobilnya diem, jadi kayak ada beberapa mobil di depan diem persis di sebelah bangunan kamar mayatnya itu, kamar jenazah ya pokoknya gitulah. Aduh takut salah sebut ya, pokoknya gitulah ya. Aku langsung astagfirullahaladzim, kenapa lewat sini, kayak pengen ngomong gitu ke drivernya, kenapa sih pak harus lewat sini gitu. Terus nggak tahu kenapa kan, coba hitung aku ngomong nggak tahu kenapa berapa kali. Intinya nggak tahu lah kenapa harus lewat situ gitu, rasanya kayak banyak loh jalan lain pak gitu. Terus kerasanya selama lewat situ tuh kayak panjang banget jalannya, mungkin karena efek aku udah takut duluan gitu, udah pikiran aku udah melayang-layang, dan keadaan jalan itu gelap banget padahal baru jam setengah 8 malam, nggak malam-malam banget gitu kan, masih terang, masih harusnya masih banyak orang, tapi nggak tahu kenapa tadi tuh gelap. Udah aja deg-degan selama OTW tuh begitu. Oke, kita lanjut. Nah abis itu sampailah ke Ardan, udah biasa siaran bla 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 bla, ada orang. Habis itu udah selesai siaran jam 10, Kak Iqbal udah duluan pulang. Pokoknya Ardan lagi sepi banget tadi. Terus ada produserku, ada Lulu masih ada, terus ada Kak Fulki. Nah waktu Kak Iqbal udah pulang kan langsung tuh selesai Riau langsung Nightmare Side. Nah Nightmare Side tadi itu nyeritain kejadian di Ardan. Pokoknya pas siaran ada suara yang humming gitulah. Pas aku nggak akan dilanjutin lah ya, sian. Tapi bohong, lanjutin aja kagok ya. Pokoknya terus pas Nightmare Side on air, Kak Fulki bilang, ih ini cerita aku loh, aku denger yang humming waktu ada yang siaran gitu. Kata aku teh kebiasaan. Udah aja singkat cerita aku pesan taksi online lagi, mau balik lagi ke pier, pesan aja. Nah nggak tahu kenapa kerasanya keeng banget, terus jadi kesuges ada yang humming juga dari dekat toilet gitu. Tapi udahlah aku jalan cepet aja keluar.
jalan cepat keluar, masih ada satpam dan lain-lain, ada beberapa orang juga. Ya udah tenang, naiklah aku nih pakai taksi online yang aku pesan ini untuk balik lagi ke peer to peer. Set duduk, mundur kan, mobilnya mundur. Pas udah aku naik, udah tadi kepotong ada yang nelfon. Pokoknya intinya udah tuh jalan, terus driver taksi online ku ini tuh nanya, Mbak, kalau misalkan mau ngirim cerita gitu bisa nggak sih ke Ardan? Bisa. Cerita apa emang? Ngasih cerita kejadian gitu. Kejadian apa? Boleh kok, bisa. Paling kirim aja ceritanya ke email atau ke WhatsAppnya Ardan, aku bilang gitu kan. Emang cerita apa? Ya cerita kayak mistis-mistis gitu. Bener Mbak, mau saya ceritain? Gak apa-apa, ini saya cerita, kata drivernya tuh. Dengan bodohnya ini nih orang ini. Ya Mas, gak apa-apa, ceritain aja. Bener Mbak, 2 kali tuh ditanya. Iya gak apa-apa Mas, cerita aja. Ceritalah si Mas teh ya. Aku nggak mau ceritain detail apa segala macam ya, karena jujur aku takut. Cuman intinya si Mas ini tuh cerita, dan ceritanya tuh sepanjang jalan Cipaganti. Kan kalian tahu ya, aku pernah mengalami satu kejadian waktu aku nyetir sendiri pulang dari siaran pas aku masih ID show, pulang jam 12 malam kan. Jadi aku tuh udah tegang duluan gitu loh. Terus akhirnya cerita tuh detail banget ceritanya. Intinya dia mengalami satu kejadian yang menurut aku cukup apes gitu. Karena inti ceritanya ya, dia nerima orderan, misal nerima orderan 2 orang tapi yang naik 3 orang. Pokoknya ceritanya gitu. Dan kejadian itu baru minggu lalu di mobil yang sama yang aku naikin ya. Bete ya Allah. Terus Masnya ngomong gini, tapi Mbak, saya tuh memang agak sensitif gitu, jadi maaf ya kalau ceritanya saya banyak. Udah kayak, ya Mas nggak apa-apa. Dengan muka was-was, ya Allah masih jauh gitu ke peer to peer, masih setengah perjalanan. Dan si bodohnya tuh, aku nanya kejadiannya kapan Mas? Baru kok Mbak, baru minggu lalu, 1 minggu pas hari ini. Terus selama Masnya cerita, aku gak berani, wallahi gak berani nengok ke belakang, ke bagasi. Aku fokus ke HP, nyalain layar terang seterang mungkin, terus lihat ke jalan, lihat ke HP, lihat ke jalan. Pokoknya si Mas ini cerita 2 kejadian yang dia alamin. Yang pertama nggak bisa ceritain karena kejadiannya tuh menyangkut apa ya, gimana ya ceritanya ya, gimana bilangnya ya, pokoknya menyangkut seseorang yang sudah tiada dan baru-baru ini gitu. Dan aku takutnya ada kerabat atau temannya gitu yang denger, aku nggak enak. Pokoknya intinya kayak gitu aja ya. Nah yang kedua, jadi kejadiannya ada customer yang mau naik mobil si Mas ini, udah pesen gitu. Pas mau naik, dia tuh kayak kok ada penumpang lain di dalam berdua gitu kan. Jadi si customer yang mau naik ini tuh udah nunggu itu. Nah waktu sebelum mobilnya belok, si customer itu ngeliat di dalam mobil tuh ada perempuan di sebelah drivernya, duduk di kursi penumpang di sebelah driver. Terus customer ini pas naik, Mas tadi masih ada customer ya, katanya gitu. Nggak tahu kenapa hati kecil ini, seorang pemberani ini tuh terus pengen dengerin ceritanya. Terus kata Masnya, oh iya tadi ada penumpang lain Mbak, katanya gitu. Duh, kan aku udah bilang maaf kalau belibet karena sian ya kan. Kalian tahu ya kalau misalkan nyeritain sesuatu atau denger tuh kadang
teh kayak kepanggil gitu. Nah aku teh nggak mau sih ya. Pokoknya intinya kalau kalian bingung cerita yang pertama, yang kok bisa yang pesan 2 orang, misalkan yang datang 3 orang, ya intinya 2 orangnya teh manusia gitu, satunya teh sosoknya gitu, jadi nambah 1, ngerti nggak? Cerita yang kayak gitulah pokoknya. Ya gitulah pokoknya, simak sendiri, rangkai sendiri. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everybody.